Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Beberapa hari ini kita mendengarkan Injil mengenai pengajaran Yesus selalu diawali di rumah ibadat di Kapernaum. Dan Injil hari ini, semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Isi pengajaran Yesus selama berada di rumah ibadah di Kapernaum mengenai roti hidup. Dan roti hidup itu berasal dari Allah. Dan beberapa hari terakhir ini roti hidup itu menunjuk kepada dirinya. Yesus menyebutkan tubuh dan darahnya, itulah roti kehidupan. Dan barang siapa yang bersatu dengan Yesus, hidup bersama dengan Yesus, ia memakan dan menikmati roti hidup tersebut. Baiklah kita menyadari dan merasakan bahwa Ekaristi yang kita rayakan itu adalah pemberian roti hidup dari Yesus sendiri. Keterangan yang diberikan oleh penulis Injil Yohanes mengenai rumah ibadat menggambarkan bahwa perubahan roti menjadi tubuh Kristus, perubahan anggur menjadi darah Kristus terjadi di dalam Ekaristi. Dan itu hanya bisa dilakukan di dalam liturgi. Kalau pastor sendiri di kamar lalu mengambil roti, lalu kemudian berdoa, apakah itu akan berubah menjadi tubuh Kristus? Pasti tidak. Perubahan itu hanya terjadi di dalam liturgi Ekaristi. Maka menarik bahwa kita selalu rindu dan mau datang dalam perayaan Ekaristi. Bukankah lebih baik kita diam saja di rumah, nanti pastor berkeliling dari rumah ke rumah membagi itu? Kan pastor bisa mengubah. Saudara-saudari sekalian, persatuan kita dengan tubuh dan darah Kristus dialami di dalam liturgi. Rumah ibadah di Kapernaum, disitulah Yesus mengajarkan kepada orang banyak tentang roti hidup. Dan pengaruh dari roti kehidupan adalah dalam bacaan pertama ada dua hal yang terjadi perubahannya. Bagi mereka yang menyambut dan menerima tubuh dan darah Kristus. Yang bersatu dengan Kristus akan mengalami dua hal itu. Yang pertama, seperti yang dialami oleh Saulus. Dari orang yang membenci Tuhan, dari orang yang melawan Tuhan, sekarang menjadi pencinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Dari menolak Tuhan menjadi sahabat Tuhan. Bahasa sehari-harinya adalah pertobatan. Maka ketika kita menyambut tubuh Kristus, bersatu dengan Kristus, kita mengalami pertobatan, kita mengalami penyucian dari orang berdosa menjadi orang yang disucikan. Dan yang kedua adalah orang yang sudah mengalami persatuan dengan Kristus akan tetap setia dan bertahan di dalam imannya. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita sungguh mengalami bagaimana Kristus bersatu dengan kita dan kita mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupan menjadi semakin baik, dan kita tetap setia bertahan sebagai pengikut Kristus.